persamaan diferensial tingkat 1 pangkat N ini kita akan mempelajari beberapa metode penyelesaian dari PD ini. Yang pertama, atau yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu persamaan yang dapat diselesaikan ke P, yaitu fx yp sama dengan 0. Kemudian persamaan yang dapat diselesaikan ke bentuk X. Nah, dua metode ini akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita belajar metode ini, kita ketahui dulu bentuk dari PD-nya. PD tingkat 1 pangkat N itu kan bentuknya seperti yang tertera pada layar teman-teman ya. Nah, itu sampai dengan plus ANX, Y sama dengan 0. Nah, itulah bentuk dari PD tingkat 1 pangkat N. Nah, kemudian dengan memisalkan dy per dx sama dengan P, maka bentuk yang atas itu maksudnya bentuk ini itu dapat dinyatakan dengan diiringi sama A0x, Y, kemudian dy per dx dimisalkan dengan P, berarti dy per dx pangkat N jadi pangkat N plus sampai dia plus AN x, Y. Nah, persamaan ini bisa ditulis dengan fx, y, p kuadrat, p pangkat 3 sampai dia Pn. Contohnya persamaan xy dikali dy per dx kuadrat dikurang x kuadrat plus xy plus y kuadrat dikali dy per dx plus x kuadrat plus xy sama dengan 0. Nah, kita mau merubah dy per dx nya menjadi p, berarti dy per dx ini jadi p, persamaannya menjadi seperti xy p kuadrat min x kuadrat plus xy plus y kuadrat. Dy per dx nya juga menjadi p plus x kuadrat plus xy sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk dari PD tingkat 1 pangkat N. Kemudian kita lanjut ke persamaan yang dapat diselesaikan ke P, yaitu fx, y, p sama dengan 0. Di sini saya tuliskan menyelesaikan persamaan dengan cara faktorisasi. Jadi kita akan menyelesaikan persamaan dengan cara faktorisasi. Tadi bentuk umum PD 1 tingkat N tadi, kemudian dimana dimana f-nya itu adalah fungsi dari variabel x dan y. F ini adalah penggantinya atau x, y. Jadi P min F1 dijabarkan satu-satu. P min F1 kan sama dengan 0, P min F2 ini sama dengan 0 juga. Nah, dijabarkan sampai P min Fn sama dengan 0. Kemudian tadi kan P min F1 ya, berarti kalau P min F1 sama dengan 0 bisa kita tulis P sama dengan F1. Berarti P sama dengan F1, kemudian F1 nya tadi katanya F tadi kan anggota dari X dan Y, pasti bisa ditulis X, Y, dan selanjutnya seperti itu sampai nanti P nya kita kembalikan. P tadi adalah pemisah dari dy per dx dan kita kembalikan. Nah, ini hanya penjabaran dari bagaimana kita akan mendapatkan penjawaban umum atau penilaian umum untuk mendapatkan bentuk dari jawaban umumnya. Nah, sehingga jadi jawaban umum dari PD ini, PD tingkat 1 pangkat N ini adalah nanti hasil akhirnya atau jawaban umumnya. Jadi tadi adalah proses bagaimana dia bisa sampai ke jawaban umum. Nah, kemudian kita langsung ke soal-soalnya. Seperti ini. Tentukan jawaban umum dari persamaan diferensial x kuadrat p kuadrat plus 3x yp plus 2y kuadrat sama dengan 0. Nah, jawaban di sini kita kasih langkah supaya mudah untuk memahaminya. Langkah pertama ya, difaktorkan dari soalnya x kuadrat p kuadrat plus 3x yp plus 2y kuadrat sama dengan 0. Kita faktorkan, ialah caranya faktor seperti memfaktorkan bentuk aljabar ya. Nah, faktornya kita dapatkan xp plus y dikali xp plus 2y. Ini faktor dari persamaan. Nah, maka langkah kedua dicari satu persatu dengan cara mensubstitusikan
y action sama dengan dy per dx sama dengan p. Kemudian setelah itu kita integralkan. Kita ikuti langkah-langkah yang pertama, kita dapatkan xp plus y sama dengan 0. Akan diselesaikan bentuk xp plus y sama dengan 0. Ini kita tulis, kemudian p ini katanya kan p itu diganti dengan dy per dx plus y sama dengan 0. Setelah itu penyelesaian seperti apa yang kita kalikan, atau bisa cara lebih ringkasnya y dy plus y dx. Kalau ininya kan sama-sama dikali dengan dx, maka dikalikan dengan dx berarti jadi x dy plus y dx sama dengan 0. Kemudian ini bentuknya x dy per y dx sama dengan 0. Kemudian kita mau integralkan. Kalau bentuknya seperti itu tidak bisa diintegralkan kan. Nah, ini integral terhadap dy di sini x. Kemudian kalau kita integralkan x di sini y, berarti kita akan menggunakan metode variabel terpisah, ganti dikali dengan 1 per xy. Ketika dikali 1 per xy, maka hasilnya adalah dy per y plus dx per x sama dengan 0. Setelah itu kita integralkan soalnya tadi kan setelah diganti dengan p, maka kemudian diintegralkan. Ini udah diintegralkan ya, berarti integral dy per y plus integral dx per x sama dengan ln c. Ini langsung ln c kalau udah ada integralnya. Kemudian integralnya adalah hasilnya ln y plus ln x sama dengan ln c. Nah, ini sifat ln ya. Kemudian xy sama dengan c, atau xy min c sama dengan 0. Nah, ini baru cara mencari satu faktornya nih. Yang ini kemudian kita cari yang xp plus 2y. Selanjutnya nih xp plus 2y sama dengan 0. Sama caranya langkah 1, p nya diganti dengan dy per dx, hasilnya sama dengan 0. Kemudian dikali dx, berarti jadinya x dy plus 2 dx sama dengan 0. Kemudian digunakan integral variabel terpisah, berarti dikali x dikali 1 per xy. Berarti kalau dikali 1 per xy, hasilnya ini dy per 2y, bisa mengkalikannya 1 per xy, atau setengah xy, sama aja nanti hasilnya. Di sini saya mengkalikannya dengan 1 xy min 2y, karena 2y di sini x, di sini 2y, berarti kan kalau dikali 1 per xy, hasilnya ini kan dy per 2y, bisa mengkalikannya 1 per xy atau setengah xy, sama aja nanti hasilnya. Di sini saya mengkalikannya dengan 1x min 2y, karena 2y di sini x, di sini 2y, berarti 1 per x 2y. Kita dapatkan bahwasannya di sini dy per 2x plus dx per x sama dengan 0. Setelah itu kita akan integralkan. Integral dari dy per 2y ini kan bisa dikeluarkan, ini kan setengah. Nah, setengah integral dy per y, hasilnya ya setengah ln y, plus integral dari dx per x sama dengan ln x sama dengan ln c. Kemudian setelah itu sama ini ya, sifat dari ln, hasilnya hasil akhirnya jadi x kuadrat y min c sama dengan 0. Nah, setelah itu kita dapatlah jawaban umumnya dari contoh tadi, yang jawaban umum adalah gabungan dari I1 dan I2 ya. Jadi jawaban umumnya x y min c dikali x kuadrat y min c sama dengan 0 untuk yang bagian metode faktorisasi. Dua persamaan yang dapat diselesaikan ke bentuk x, persamaan yang dapat diselesaikan ke x ya. Nah, x di sini kan sama dengan fy, p, maka x sama dengan fy, p. dx per dy sama dengan 2f per 2y plus 2f per 2p dikali per dy. Di sini dx per dy
nya diganti dengan 1 per P. Kenapa 1 per P? Tadi aja dy per dx nya diganti dengan P, sekarang dibalik, dx per dy berarti ya 1 per P sama ya ini. Langsung ke contoh, tentukan jawaban umum dari PDX sama dengan Y plus P kuadrat. Contohnya X sama dengan Y plus P kuadrat. Nah, ini soal ini udah memenuhi ke bentuknya ya. Setelah sama dengan ini bentuknya, berarti tinggal diubah X-nya, diubah jadi dx per dy. Kemudian do F per do Y berarti diturunkan Y-nya, diturunkan turunan dari Y kan 1 plus ini diturunkan terhadap P, berarti ini diturunkan terhadap P turunan dari P kuadrat, ini kan 2P. Ini dikalikan dP per dy. Kemudian dirubah dx per dy ini dirubah menjadi 1 per P sama dengan ditulis kembali. Kemudian ini pindah rubah 1 per P min 1 sama dengan 2P dikali dP per dy dikali dP per 2Y. Nah, dalam persamaan yang dapat diselesaikan ke X ini, kita nanti akan mencari nilai Y-nya. Jadi intinya kita akan mencari nilainya. Nah, baik, kita lanjutkan. 1 per P sama dengan min 1 sama dengan 2P dikali dP per dy sama dikali dy. Hasilnya adalah 1 per min 1 sama dengan 2P per dy. Kemudian 1 per P min 1 pindah ruas, kalau kali itu kan pindah ruas jadi bagi ya. Kemudian dy sama dengan min 2. Nah, ini dari mana? Kalau ingat, kalau dia pangkatnya pembilang ini lebih besar dari pangkat penyebut, maka dibagi dulu P kuadratnya min 1 plus 1 dibagi P min 1, hasilnya kan inilah MT plus 1 plus 1 per P min 1 dP. Setelah itu dikalikan hasilnya ini. Setelah itu baru diintegralkan. Integral dari dy sama dengan integral dari yang tadi min P min 2 min P min 1 dP ini. Integral dy sama dengan y sama dengan integral min 2P ya min P kuadrat min 2P min 2 ln P 1 plus C. Nah, setelah ketemu nilainya dimasukkan ke soalnya. Itu soalnya kan X sama dengan Y plus P kuadrat. Setelah itu D-nya kita ganti nih, ini min P kuadrat min 2P min 2 ln P min 1 plus C plus P plus P kuadrat. Jadi jawaban umum PD-nya X sama dengan min 2P min 2 ln P min 1 plus C plus Y sama dengan min X kuadrat min 2P min 2 ln P plus C. Jadi jawaban umumnya ada 2 X dan Y.